lingkungan hidup. Ya, sebelum itu tapi Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Yang hadir bilang hadir, yang tidak hadir bilang apa atau apapun keterangannya. Amanda Nurjana. Hadir. Oke. Angelina. Hadir. Bilqis Setiani Nurul. Hadir. Cahaya Safitri. Hadir. Citra Ramadhani. Hadir. Dia Ayu Fitriani. Hadir. Husnia Tuzahro. Hadir. Kasih. Hadir. Kirania Putri Ramadhani. Hadir. Mira Nirmalasari. Hadir. Setia Ningsih. Hadir. Siska Amanda. Hadir. Tina Sana. Hadir. Bulan Saputri. Hadir. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah siap untuk belajar, mari keluarkan buku dan pena. Lingkungan hidup. Ya, Ibu jelaskan dulu terlebih dahulu ya. Coba ada yang tahu apa itu lingkungan? Ada yang tahu apa itu lingkungan? Lupa. Lingkungan tuh, ada yang tahu? Nih, lingkungan suatu hal yang ada di sekitar kita, ya. Ada hidup dan mati atau biotik dan abiotik. Biotik itu makhluk hidup seperti apa? Ada hewan, lalu ada lagi tumbuhan. Iya, itu yang dinamakan biotik. Kalau biotik adalah hidup, berarti abiotik mati. Iya, atau tidak hidup. Seperti apa contohnya? Kalau di batu, oke. Tapi kalau di lingkungan sekolah kita kira-kira apa ya? Ada apa ya? Dinding. Dinding, iya. Tapi kalau di lingkungan hidup, cakupan lingkungan itu terdiri ada air, tanah, dan udara. Ada tiga. Tadi untuk lingkungan hidup, tapi kalau untuk lingkungan sekolah kita, nih, bagaimana ya untuk lingkungan sekolah kita? Apakah lingkungan kita sudah cukup bersih? Belum. Ya, banyak apa di depan? Iya, banyak sampah. Sampah itu mencemari lingkungan tidak? Mencemari. Semakin banyak sampah yang menumpuk itu merupakan sumber penyakit, ya kan? Kalau di kota-kota besar sampah menumpuk, banyak penyakit, lama-lama lingkungannya jadi bau, kumuh, dan kalau tersimpan jigut menjadi apa? Banjir. Betul apa betul? Betul. Misalnya nih, lingkungan sekolah kita bersih dan tidak ada sampah, kira-kira nyaman nggak? Nyaman. Berarti lingkungannya nyaman kalau bersih, tidak ada sampah, ya kan? Belajarnya jadi fokus. Sudahkah kalian melihat lingkungan yang kotor atau bersih di sekitar kita? Sudah. Banyak apa, sampah. Selain itu apa lagi? Rumput. Harusnya dibersihkan. Itu untuk lingkungan sekolah. Lalu kalau untuk kan tadi lingkungan ya, lingkungan biasa itu lingkungan antara biotik dan abiotik. Lalu untuk tadi lingkungan sekolah tentang kebersihan lalu dengan kenyamanan. Ada lagi nih lingkungan di sekitar kita. Di lingkungan itu kan ada tumbuhan, ya kan? Nah, banyak tidak ya warga di sekitar sekolah kita ini yang memanfaatkan lingkungan alam? Ada nggak? Iya. Contohnya aja. Kalau lingkungan alam kita manfaatkan, ada apa aja? Ada petani. Petani di sekitar kita ada apa aja sih? Ada apa? Iya, ada orang nanam padi. Lingkungan alam di sekitar kita
kita dapat dimanfaatkan enggak? Dapat. Iya. Contohnya apa sih pemanfaatan alam? Ada yang bisa jawab? Oke. Apa Mbak? Menanam padi di lapangan. Iya, menanam padi. Padi bisa dimanfaatkan untuk apa? Iya, untuk beras, diolah setelah beras menjadi apa? Nasi untuk kita makan. Selain itu ada lagi? Oke. Nanam singkong, betul? Ada di lingkungan kita? Ada di sebelah ya. Terus ada lagi? Petani karet. Iya betul, petani karet. Diambil apa kalau petani karet? Getah. Iya. Kalau bahasa kita itu karetnya dideres ya. Diambil getahnya lalu dijual untuk menghasilkan perekonomian atau untuk menghasilkan uang. Tumbuhan di sekitar kita ada? Ya, betul. Di depan itu ada apa? Rumput. Ya, rumput apa? Nah, itu namanya rumput Jepang. Terus di samping kita ada apa itu? Bagus sekali nanti. Iya, ada bunga. Fungsinya untuk memperindah lingkungan sekolah. Pemanfaatan sumber daya alam dengan tepat itu dapat menimbulkan dampak baik bagi kita. Kalau air tadi kan dapat untuk cuci piring, cuci tangan, ya kan? Lalu kalau tumbuhan selain dalam memperindah lingkungan sekolah, juga bisa dapat memperbanyak oksigen. Oksigen fungsinya untuk apa? Iya, untuk bernapas. Lingkungan yang hijau maka akan menimbulkan lingkungan yang sehat asal tidak ada sampah. Setelah tadi Ibu jelaskan beberapa poin, menurut kalian upaya apa yang dapat kita lakukan supaya melestarikan alam di sekitar sekolah kita? Ada yang tahu jawabannya? Oke? Membuang sampah di tempat. Betul, ada lagi? Iya. Menanam pohon, ada lagi? Menghemat air. Menghemat air. Nah, Mendaur ulang sampah. Ibu jelaskan, Ibu akan membagi beberapa kelompok. Karena kita hari ini yang berangkat hanya ada 14 siswa, jadi Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Nih, kelompok pertama 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Kelompok kedua 1, 2, 3, 4, 5 dan terakhir 1, 2, 3, 4. Kelompok terakhir hanya memiliki 4. Sudah menjadi 4 kelompok semua? Sudah. Oke, selanjutnya adalah soalnya sudah Ibu dicatat di papan tulis. Yang pertama, nih judulnya adalah amatilah lingkungan di sekolah kita. Bisa mengamati? Bisa. Oke, itu yang pertama. Lalu ada lagi. Pertanyaan poinnya adalah sumber daya alam apa saja yang ditemukan? Sudah terpikir? Sudah. Lalu ada nomor 2, apa manfaat sumber daya alam bagi kehidupan? Lalu nomor 3, apa kegiatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan alam? Lalu terakhir, bagaimana cara kita menjaga sumber daya alam? Oke, paham semuanya? Paham. Selamat mengamati. Sudah semuanya? Sudah. Oke, yang sudah boleh dikumpul ke depan. Per kelompok hanya 1.
yang ada di lingkungan sekolah. Contoh biotik, tumbuhan dan serangga terdapat di bunga separuh di tanaman sekolah. Ablatif, cahaya matahari yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. 2. Manfaat sumber daya alam, air untuk diminum, mencuci tangan dan menyiram tanaman. Tanah untuk berkebun atau menanam tanaman di tanah halaman sekolah. Tumbuhan untuk penghijauan, menghasilkan oksigen serta menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman. 3. Kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan masyarakat dalam perekonomian, pemanfaatan sumber daya alam. Petani mengolah tanah untuk menanam padi. Ini adalah hasil pengamatan dari kelompok ujung atau kelompoknya Nian. Oke, setelah ini ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Apakah berdagang termasuk memanfaatkan sumber daya alam? Ya, karena mereka menjual hasil pertanian seperti sayur, buah, dan rempah-rempah. Oke. Bukan. Sumber daya alam di sekolah ada apa aja tadi? Ada Air, tanah, udara, ada plus satu lagi, ada buah, Air kalau di sekolah digunakan untuk apa? Mencuci tangan. Karena ada tanaman untuk apa? Menyiram tanaman. Lalu ada apa tadi? Setelah air? Tanah untuk menanam tanaman. Berharap cukup pertemuan untuk hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya adalah kalian diminta untuk mengamati di lingkungan rumah ya. Sama seperti ada air, ada tumbuhan dan lain sebagainya. Selamat istirahat buku, silahkan dimasukkan ke dalam tas.